kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fadia Tiofifa dari NIM 31 dan rekan saya bernama Arinda Kusmaningrum NIM 40. Saya Mas Julia NIM 35. Dan saya Anissa Claudia Jen dari NIM 39. Baik teman-teman, di sini kami akan mendemonstrasikan praktikum yang berjudul mengenai pengaruh uji salinitas air terhadap glukosa darah dan morfologi sel eritrosit pada ikan nila. Check it out! Kadar atau tingkat garam dalam air disebut juga dengan istilah salinitas. Salinitas merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup ikan nila. Tingkat garam yang dimaksud yaitu macam-macam ion yang terlarut dalam air, salah satunya jenis garam dapur NaCl atau natrium klorida. Salinitas ialah pemicu penyebab kondisi ikan mengalami stres. Stres adalah upaya bertahannya ikan dalam bentuk respon terhadap penyebab stres. Sumber stres muncul karena faktor biotik dan faktor lingkungan. Faktor biotik berupa penyakit ataupun infeksi yang dapat mengubah fisiologis ikan, sedangkan faktor lingkungan dipengaruhi seperti pH air, cahaya, pemeliharaan, suhu, dan kadar garam atau salinitas. Hal tersebut perlu dievaluasi dengan cara mengamati karakteristik darah ikan agar ikan dapat terdeteksi fisiologisnya. Akibat perubahan salinitas, eritrosit akan meningkat ketika salinitas ikut melonjak. Salinitas yang mengalami peningkatan menyebabkan sel eritrosit mengalami perubahan bentuk. Sel darah merah atau sering disebut dengan eritrosit merupakan sel darah yang mudah mengalami kerusakan. Umumnya, sel darah merah akan terjadi pembengkakan sel, hemolisis, dan krenasi. Kadar glukosa darah yang tinggi akan mengakibatkan ikan mengalami stres pasca perubahan salinitas. Ketika ikan mengalami stres, maka respon tubuh ikan akan mengeluarkan tanda peningkatan gula darah akibat sekresi hormon dari kelenjar adrenalin. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh salinitas air terhadap kadar glukosa darah ikan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi respon kadar glukosa ikan terhadap perbedaan salinitas air. Yang terakhir, menentukan air yang optimal untuk menjaga kadar glukosa darah ikan dan morfologi eritrosit. Adapun hipotesis pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, salinitas air yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kadar glukosa darah dan krenasi eritrosit pada ikan nila. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi respon kadar glukosa ikan nila terhadap perubahan salinitas air meliputi tingkat konsentrasi salinitas, umur ikan, kondisi kesehatan, dan durasi paparan salinitas. Yang ketiga, ikan nila yang hidup di air dengan salinitas yang optimal akan memiliki kadar glukosa darah dan morfologi eritrosit yang normal. Adapun alat bahan yang digunakan diantaranya yang pertama di sini ada gelas beker sebanyak 4 buah. Yang kedua ada timbangan digital. Kemudian ada glukometer. Lalu ada strip glukometer, batang pengaduk, spuit, kaca preparat dan gelas objek. Kemudian ada pipet tetes. Lalu di sini ada gelas ukur. Kemudian ada pisau atau kit bedah. Selanjutnya di sini ada nampan dan juga lap. Dan alat yang terakhir yaitu mikroskop. Selanjutnya untuk bahannya di sini yang pertama ada garam dan kemudian ikan. Baik teman-teman, langkah pertama adalah membuat salinitas air dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5% dengan air 500 ml. Nah, sekarang kita mengukur yang konsentrasi 1%. Di sini ada garam yang sudah kita ukur dengan timbangan digital 1 gram. Lalu kita langsung masukkan ke dalam air dengan ukuran 500 ml. Kemudian langsung kita aduk ya teman-teman, harus kita homogenkan. Baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada air yang kita buat untuk uji salinitas air. Nah, yang di sini itu dia 0% karena dia kontrol, dan di sini 1% dengan 500 ml air ditambah dengan 1 gram garam, dan di sini ada 3% yaitu konsentrasi 3%, 3 gram garam dan 500 ml air, dan yang terakhir adalah 5% yaitu 500 ml dan 5 gram garam. Kemudian setelahnya kita masukkan ikan ke dalam masing-masing gelas beker yang berisi garam. Tahap selanjutnya, setelah ikan sudah dimasukkan ke dalam masing-masing beker, yaitu 2 ekor ya teman-teman, setiap masing-masing gelas beker, dan ditunggu sampai 15 menit. Selanjutnya, setelah 15 menit pertama, kita langsung mengambil cek darahnya untuk cek glukosa darah menggunakan glukometer dan stripnya.
Selanjutnya, sampel darah ikan nila diambil pada pembuluh darah ikan bagian kaudal pedunkel yang terletak di ekor dengan menggunakan spuit atau suntikan. Baik, setelah kita mengambil darah dari ikan yang berkonsentrasi 0% menggunakan spuit, kemudian kita ukur glukosa darah menggunakan glukometer dan alatnya. Kemudian, teteskan darah ikan pada alat glukometer, tunggu 10 detik dan amati hasilnya. Lakukan perlakuan yang sama dengan ikan yang berada di salinitas berbeda pada 15 menit pertama dan terakhir. Baik, tahap kedua selanjutnya yaitu uji sel eritrosit pada ikan nila dari konsentrasi 0%, 1%, 3%, dan 5% dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, untuk mengamati sel eritrosit pada ikan nila, kita mengambil darah ikan di bagian operkulumnya dengan cara disuntik lalu darah tersebut diletakkan di preparat. Kemudian membuat apusan darah, tutup kaca objek, dan keringkan sebentar, lalu amati hasil menggunakan mikroskop. Berikut ini hasil pengamatan. Pada tabel 1 terdapat hasil pengamatan kadar glukosa darah, satuannya miligram per desiliter. Pada ikan pertama, untuk konsentrasi 0% atau kontrol, pada 15 menit pertama didapatkan hasil 49, 15 menit kedua 80. Untuk konsentrasi 1%, 15 menit pertama didapatkan hasil 90, 15 menit kedua 114. Sementara untuk yang konsentrasi 3%, pada 15 menit pertama didapatkan kadar glukosa 114. Sementara 15 menit kedua didapatkan hasil 147. Untuk konsentrasi 5%, pada 15 menit pertama yaitu hasilnya 179 dan 15 menit kedua adalah 193. Untuk ikan yang kedua yaitu pada salinitas 0%, untuk 15 menit pertamanya mendapatkan kadar glukosa 62. Untuk 15 menit kedua yaitu kadar glukosanya 85. Untuk yang 1%, salinitasnya pada 15 menit pertama hasilnya adalah 80, pada 15 menit kedua yaitu 100. Nah, untuk salinitas yang 3% pada 15 menit pertama adalah 90, sementara 15 menit kedua mengalami peningkatan menjadi 105. Sedangkan pada konsentrasi 5% yaitu pada 15 menit pertamanya didapatkan hasil 125, sementara pada 15 menit kedua atau terakhir yaitu 140 mg per desiliter. Berikut hasil pengukuran berat tubuh ikan. Hasil uji salinitas terhadap morfologi eritrosit dapat dilihat pada tabel yang kedua, di mana pada presentasi 0% dan 1% memiliki morfologi yang sama, yaitu normal, dengan bentuk bulat tipis seperti cakram cekung di kedua sisinya. Terdapat juga beberapa sel yang terlihat ovalosit atau eritrosit abnormal, berbeda dengan konsentrasi 3% dan 5%. Selain terlihat bentuk yang normal dan ovalosit, juga terlihat sel yang mengalami krenasi, di mana bentuk sel menjadi tidak beraturan. Berikut untuk pembahasan lebih lengkapnya ada di slide berikut ini. Setelah dilakukannya beberapa uji coba pada salinitas air terhadap kadar glukosa dan morfologi eritrosit, maka dapat disimpulkan bahwa salinitas air memiliki pengaruh signifikan terhadap kadar glukosa darah pada ikan nila. Salinitas yang berbeda menyebabkan variasi kadar glukosa darah dan perubahan morfologi eritrosit pada ikan nila, dengan tingkat perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat konsentrasi salinitas, umur ikan, dan kondisi kesehatan. Di mana semakin tinggi konsentrasi salinitas, maka kadar glukosanya juga akan semakin tinggi. Begitupun pada perubahan morfologi, semakin tinggi konsentrasi salinitas, maka perubahan morfologi yang terjadi semakin banyak pula, seperti terjadinya krenasi pada sel eritrosit. Dari hasil praktikum, ditemukan bahwa salinitas air 0% itu optimal untuk menjaga kadar glukosa darah yang normal dan morfologi eritrosit yang sehat pada ikan nila. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.